Oke, baiklah, melanjutkan video sebelumnya tentang static variable dan static method. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai static variable dan contohnya. Kali ini kita akan membahas mengenai static method atau metode statis. Sesuai definisinya, ya metode statis ya tadi ya sama dengan variabel statis ya, dia nilainya hanya satu atau hanya dimiliki oleh atau nilainya sama di tiap-tiap objek di bawahnya. Oke, kita lihat dulu definisinya ada nggak di internet tentang metode statis. Static method adalah Java. Oke, di sini menjelaskan ada dua jenis metode ya di Java. Ada static method dan instance method. Nah, kalau instance method adalah metode yang untuk memanggilnya atau menggunakannya kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk menggunakan metode instant method kita harus mendefinisikan dulu atau mendeklarasikan objeknya atau melakukan instansiasi objek. Kemudian kalau static method adalah metode di Java yang bisa dipanggil tanpa kita membuat objeknya terlebih dahulu. Nah, jadi kita memanggilnya langsung dari kelasnya. Kita tidak perlu membuat objeknya untuk bisa mengakses metode tersebut. Ya, nah kita langsung lihat contoh saja ya. Di sini di program sebelumnya saya sudah membuat static variable di mana variabel tersebut bisa diakses langsung dari kelasnya tanpa kita membuat objeknya. Meskipun di sini kita tadi atau di sebelumnya kita bisa akses ya, tapi di sini tidak direkomendasikan. Kenapa tidak direkomendasikan? Maksudnya di sini yang direkomendasikan untuk bisa diakses adalah ya hanya nama lalu tampil data di sini. Metode ya, variabel nama dan metode tampil data. Variabel homebase tidak bisa. Nah, ini tidak direkomendasikan sebenarnya. Untuk mengaksesnya yang direkomendasikan adalah menggunakan atau langsung dari kelasnya. Misalkan saya ingin merubah homebase-nya ya langsung dari nama dosen lalu di sini homebase. Ya, seperti itu untuk merubahnya. Itu untuk variabel. Nah, sekarang bagaimana contoh untuk static method? Misalkan saya memiliki sebuah metode untuk menampilkan jumlah dosen yang sudah dibuat. Misalkan static void hitung atau tampilkan jumlah dosen. Dengan seperti ini, jumlah dosen sama dengan ini variabelnya belum ada ya. Saya coba di sini misalkan saya buat static integer jumlah dosen ya. Kemudian saat kita membuat objek, di konstruktornya kita tambahkan jumlah dosen plus. Jadi ketika melakukan instansiasi maka secara otomatis jumlah dosennya akan bertambah. Nah, di sini berarti jumlah dosennya adalah dosen dot jumlah dosen. Walaupun sebenarnya bisa diakses langsung pakai jumlah dosen gini bisa sih. Tapi yang direkomendasikan adalah dosen dot jumlah dosen. Oke, seperti ini. Misalkan saya panggil nih. Nah, dia kan menggunakan keyword static ya. Saya coba panggil dosen dot. Nah, ini tampilkan jumlah dosen. Oke, kalau kita jalankan. Nah, jumlah dosennya 2. Nah, secara otomatis bertambah ya. Karena saat saya lakukan instansiasi, ini dosen 1, lalu saat instansiasi ini maka dia plus tadi, dosen 2, maka jumlah dosennya adalah 2.
Nah, di sini saya coba akses dari dosen 1, bisa nggak? Tampil atau apa tadi metodenya? Tampilkan jumlah dosen. Bisa juga sepertinya, tapi tidak direkomendasikan ini. Ya, bisa juga, tapi ini tidak direkomendasikan. Static member akses via instance reference. Oke, jadi yang benar adalah seperti ini ya. Jadi metode ini termasuk dalam metode statis ya, metode statis atau static method. Untuk mendeklarasikannya kita gunakan keyword static seperti ini ya. Nah, kita bisa mengakses metode ini tanpa perlu membuat objeknya terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh dari static method ya. Nah, saya ulangi, di mana static method itu untuk mendeklarasikannya kita tambahkan keyword static. Nah, lalu metode ini untuk mengaksesnya kita panggil langsung dari nama kelasnya, lalu panggil tampilkan dosen seperti ini. Oke, seperti itu adalah contoh dari static method atau metode static. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.